Ini dari UPN Jogja, Mbak. Jadi kami sedang survei. Lalu kami memilih tempat-tempat yang menarik. Nah, salah satunya ini, tempat ini yang kita pilih karena kita bisa melihat. Ya, itu adalah bagian dari sesar atau patahan opak. Oh, sesar opak itu setahu saya salah satu hal yang memicu gempa. Iya betul. Ya. Gempa 2006 ya. Ya, gempa 2006 itu dari penelitian para ahli dan dari data-data kegempaan itu menunjukkan bahwa sumber gempanya itu berdekatan atau terkait dengan keberadaan sesar opak ini. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter yang berlangsung selama 57 detik itu tercatat dalam sejarah sebagai salah satu gempa yang paling mematikan di dunia. Menempati posisi ke-9 atas jumlah korban jiwa yang melayang. Hampir 6.000 jiwa menjadi korban meninggal dunia. Terbanyak dari warga Kabupaten Bantul dan Klaten. Puluhan ribu luka-luka, puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. 4 bulan pasca gempa, Asosiasi LSM Internasional mulai membangun rumah dom sejumlah 80 unit. Sesuai namanya, rumah dom ini berbentuk setengah lingkaran yang mirip rumah Teletubbies, makhluk animasi dan lucu dalam serial televisi. Rumah ini diklaim sebagai rumah tahan gempa. A few moments later. This construction site for a highway, including an overpass in Osaka, is an example of best practice in disaster prevention. When the engineers planned this project, they made sure that Sabo techniques, building dams, grids, water management, was part of the planning process. Neighboring landowners are being consulted on the design that would best prevent landslides. Structures are built to withstand major earthquakes. This bridge has giant shock absorbers made from specialty rubber. The material does not bounce and can almost fully absorb the energy of an impact. Water that passes down from the Sabo dams will be channeled away by you. A few moments later. Japan, the west coast of Japan, with the most powerful reaching a magnitude of 7.6. But despite that, fewer than 100 people have been confirmed killed by the massive 9.0 magnitude earthquake which hit northeastern Japan in 2011, triggering a tsunami that left stabilized the building. This is what makes Tokyo's iconic Skytree building earthquake-proof. A few moments later. Dalam ketiga video tersebut menyoroti pendekatan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi, dan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang. Untuk video pertama, bencana ini mengungkapkan kurangnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi gempa besar. Pada waktu itu, sistem mitigasi bencana belum memadai, struktur bangunan tidak tahan gempa, tidak ada peringatan dini, dan respon darurat lambat. Akibatnya, ribuan korban jiwa dan kerusakan meluas terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. Pada video kedua, Jepang yang sangat rawan gempa bumi dan tsunami telah mengembangkan salah satu sistem mitigasi bencana terbaik di dunia. Negara ini menerapkan teknologi tahan gempa dalam konstruksi bangunan dan infrastruktur, memiliki sistem peringatan dini yang canggih, serta program edukasi dan simulasi yang melibatkan seluruh masyarakat. Keunggulan Jepang, teknologi bangunan tahan gempa, regulasi ketat, latihan simulasi berkala, dan peringatan dini real-time. Resiliensi Jepang didasarkan pada pengalaman panjang mereka menghadapi gempa berkekuatan besar. Untuk video ketiga, dalam video tersebut menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana Jepang mempersiapkan dan merespon gempa bumi.
Inovasi teknologi seperti bangunan yang dapat menyerap energi gempa, jembatan yang tahan terhadap getaran, dan sistem pemadaman kebakaran otomatis menunjukkan kesiapan Jepang. Sistem sosial juga dilibatkan dengan pelatihan masyarakat untuk menghadapi keadaan darurat. Fokus utamanya bangunan tahan gempa, teknologi peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat melalui simulasi. Perbandingan utama untuk tingkat kesiapan, Indonesia pada tahun 2006 belum memiliki infrastruktur yang mampu menahan gempa besar, sementara Jepang secara proaktif memitigasi kerusakan dengan regulasi dan teknologi. Untuk respon terhadap bencana, di Jepang peringatan dini memungkinkan waktu evakuasi yang lebih cepat dan efisien. Di Indonesia, waktu evakuasi sangat terbatas karena kurangnya teknologi dan informasi yang akurat. Untuk teknologi dan infrastruktur, Jepang memimpin dengan teknologi canggih seperti sistem bangunan tahan gempa, sedangkan di Indonesia, bangunan lebih rentan runtuh karena peraturan konstruksi yang kurang ketat pada saat itu. Untuk keterlibatan publik, Jepang melakukan simulasi bencana secara berskala dan menyeluruh, melibatkan semua lapisan masyarakat, sementara di Indonesia cenderung kurang terorganisir dalam hal simulasi dan pendidikan masyarakat. Secara keseluruhan, Jepang menunjukkan model mitigasi bencana yang sangat matang dan berkelanjutan dibandingkan Indonesia pada saat gempa Yogyakarta terjadi, meskipun Indonesia telah melakukan perbaikan sejak saat itu.